Bismillah. Oke, adik-adik semua, kita masuk ke chapter 11 op-amp application ya. Ada peningkatan. Kalau kemarin sebelumnya hanya operational amplifier saja ya, device-nya, sekarang kita aplikasinya. Masih sama, Anda sudah tahu ya apa yang Anda lihat di sini, gain dari op-amp dengan diberikan suatu tambahan sirkuit di luarnya, ada beberapa R di situ. Gain-nya Anda sudah pelajari di bab sebelumnya, yaitu A sama dengan minus RF per R1 ya, R1 ya. Anda sudah tahu kenapa alasannya, dan di sini saya hanya ingin, ini kadang-kadang menjebak ya, ada RC di sini. Anda lihat. Jadi mau pakai mau pakai RC ini atau tidak, langsung ke ground, nggak ada bedanya ya. Jangan, karena di situ tidak ada arus, tidak ada tegangannya semuanya di daerah sini adalah sebenarnya adalah kita sebut sebagai 0. Di sini kalau kita sebut sebagai VI itu mendekati 0 juga. Ini tidak ada perubahan. Oke, kita lanjutkan. Ini perhitungannya kita lanjutkan lagi ya. Ya, Anda cuma harus ingat bahwa op-amp itu kalau ya itu Jumat 1 banyak sekali di pasar. Kalau Anda pergi ke mana, toko restu ya, kalau di Depok itu toko-toko elektronik atau di PCM, Anda bisa membeli 741 ya, yang biasanya 741 itu isinya 1, 324 LM324 isinya 4 dan seterusnya. Saya nggak hafal ya. Nah, yang perlu diingat, selain dua input ports ya, inverting dan non-inverting, kemudian ada output VO ya, juga ada supply yang Anda selalu ingat. Supply-nya itu adalah plus dan minus ya. Jadi Anda harus ingat ada plus, ada minus. Di sini di suatu tempat di antara keduanya ada yang namanya ground. Ya, meskipun tapi biasanya juga ada ground di sini, kalau kita sistem biasanya ada ini juga harus di ground-kan ya. Nah, apa yang terjadi kalau supply-nya itu Anda cuma plus dan bukan plus dan minus tapi plus dan ground. Jadi biasanya Anda menyebutnya hanya dua ini aja ya. Jadi ini akan disambung ke ground. Apa yang terjadi? Gak ada masalah. Nantinya akan di-create dengan sendirinya kayak virtual atau floating ground dalam sistem itu. Jadi kalau Anda supply, Anda punyanya cuma 5 volt DC, ya kita anggap plus 5 volt dan 0, maka 0-nya itu akan dianggap sebagai, jadi kalau 5 volt, ya di sini ada C, di sini plus 5 volt, dan di sini 0. Maka ground-nya akan terbentuk di 2,5 plus ya, 2,5 volt, kurang lebih ini sebagai ground. Jadi tidak perlu khawatir kalau Anda hanya menggunakan plus dan 0 atau minus dan 0 ya. Ada pertanyaan? Ya. Ini kita juga sudah belajar ya kemarin ya, menurunkan rumusnya juga. Jadi saya lewatin saja. Ya. Nah, ini yang sesuatu yang baru di sini. Kalau kemarin kita bicara hanya single stage ya. Sekarang multi stage ya, atau cascading system ya. Jadi cascading itu artinya kita cascade berurutan, sequential
biasanya cascading itu bukan penjumlahan, tapi perkalian ya. Jadi ini kan di sini ada perkalian di sini. Ya, ini. Kita sering menyebutnya sistem cascading system. Nah, cascading system Anda kalau misah di sini kita pisahkan berdasarkan state-nya masing-masing ya. Anda tinggal analisa saja. Karena apa? Di sini RO-nya relatif mendekati 0 lah kita anggap itu ya. RO ini RO1, ini RO apa ini? RO2 mendekati 0 juga. Jadi begitu langsung dibebani. Ini kan akan dibebani ya. Stage yang pertama akan dibebani oleh beban sebesar apa? R2. Karena apa R2 sebagai beban di sini? Karena di sini adalah VI2 yang kurang lebih besarnya adalah sama dengan 0. Kita kan sudah belajar itu ya. Ini VI1 kurang lebih sama dengan 0. Sehingga apapun voltage di sini, VO1 di sini akan dibebani oleh R2. Ini bebannya adalah dalam bentuk I input 2 ya, yaitu V01 dibagi R2 tentunya ya. Pahamnya itu ya. Nah, dan seterusnya. Karena ini RO-nya 1 sehingga nggak ada masalah, langsung kita dan dianggap bahwa V01 itu tidak terbebani oleh R2. Sehingga kita bisa mengatakan apapun di sini keseluruhan sistemnya adalah AV1 atau A1 ya, tidak dipengaruhi oleh R2. Di sini ada AV2 yang tidak dipengaruhi oleh R3. Dan terakhir adalah AV3. Sehingga dengan mudah dikalikan saja AV1 kali AV2 kali AV3 membentuk menjadi AV di sini. Ya. Berbeda dengan perhitungan kita sewaktu kita menggunakan rangkaian apa kemarin? Nah, dalam beberapa ini ya, chapter 5, chapter berapa lagi? Chapter 7 ya tentang rangkaian FET ya, terutama rangkaian 5 yang berbicara tentang itu. Di GT di mana sewaktu kita menghitung cascading kita harus menghitung input karena Z inputnya ya, Z inputnya itu mendekati Z input dari state selanjutnya itu bukan sangat ini relatif kecil, kemudian Z0 dari masing-masing stage juga tidak terlalu kecil. Ya, harapannya kan Z0-nya itu adalah mendekati 0 ya, tapi tidak bisa mendekati 0. Sehingga apa? Input dari stage selanjutnya akan mempengaruhi output dari stage sebelumnya. Ya, itu yang menyebabkan perhitungannya lebih rumit dan sebagainya. Kalau di sini perhitungannya lebih mudah. Karena saya nggak melihat wajah Anda semua. Ini masih on ya, Adik-adik? Saya takut. Masih, Pak. Ya, sorry. Masih, Pak. Aman, Pak. Di depan saya cuma screen saya aja, karena saya matikan video saya, jadi semuanya nggak kelihatan. Oke, saya lanjut ya. Nggak ada pertanyaan kan? Ini mudah sekali. Voltage summing kita sudah mempelajari sebelumnya, ya. Ada yang ini kan. Jadi karena di sini kemarin selalu saya tanyakan, apakah ini kan kita anggap di sini, kalau di sini VI-nya mendekati 0, berarti seolah-olah di sini kan virtual ground ya. Ini virtual ground. Ya, ini I1. Ini ada I2, di sini pasti I3 ya. Pertanyaan saya selalu, apakah ada arus bocor I1 masuk ke V2 atau masuk ke V3 dan
selanjutnya. Ya, tentu tidak ya, karena semuanya akan masuk ke suatu apa namanya node-nya, node-nya di mana tegangannya adalah 0, 0 ini ya 0 dalam arti ini semua arusnya akan masuk ke 0 dan akan dilimpahkan ke sana. Jadi jumlahan I1, I2, I3 ini akan masuk ke sini semua ya. IF itu merupakan jumlahan I1 ditambah I2 ditambah I3 tentunya ya. Jadi tidak akan ada kebocoran dari V1 ke V3 atau V2 dan begitu juga sebaliknya. Sehingga simply kita bisa menghitung V0 itu kan sama dengan apa? Min IF kali RF kan ya. Jadi sama dengan apa? Pasti minus ya. IF-nya sendiri jumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah I3 kali RF. I1-nya sendiri apa? V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3 kalikan RF. Jadi ini adalah rumus yang kita dapatkan di sana ya. Nah, bukan sesuatu yang susah. Oke ya, saya lanjut. Kalau misalkan, maaf Pak Motong, kalau misalkan untuk R-nya itu nanti ditambahkan sampai 5 atau sekian banyak, berarti sama aja kan ya Pak? Nah, Nggak nggak ada ada cara yang masalah. berbeda. Ya, Oke ya. karena junction-nya di sini kita anggap virtual ground, jadi Anda di benak kita selalu mengatakan bahwa IF itu jumlahan mau berapapun, silahkan. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, pengurangan subtraction ya, ya sama aja. Kenapa terjadi subtraction? Karena di sini kan semuanya sama ya. Karena penjumlahan. Kalau subtraction itu satunya inverting, satunya non inverting. Jadi Anda lihat di sini yang kedua ini adalah penguatan non inverting, yang stage yang pertama adalah inverting. Jadi ya tentu begini kan bentuknya ya. B0 itu sama dengan apa? Dia masukkan, kalau kita masukkan di sini adalah, kita anggap di sini adalah V01, ini adalah V2, berarti apa? Kita bisa mengatakan ini kan, minus. Secara gampang kita nyatakan V01 per R3, betul kan? Ditambah V2 per R2, kalikan RF. Ya. Nah, V01-nya sendiri apa? Ya, kita lihat dulu, kita pecah dulu. Saya tulis di atas saja. V01 sama dengan, nah ini cuma tinggal satu aja, minus RF dibagi R1 kalikan V1. Nah, tinggal masukkan ke sini kan ya. Nanti akan kita lihat minus RF per R1 V1 per R3 kan. Betul kan? Ditambah V2 per R2. RF. Nah, di sini akan muncul pasti plus ya. Nah, RF kuadrat
R1, R3 ya, V1. Ya, minus-minus. Terus ini dipakai minus ke yang kedua. RF, R2, V2. Ya, jadi penjumlahan V1 dan V2 sebenarnya. Pengurangan V1 ke V2. Nah, tergantung Anda kita atur-atur. Ini kan sama ya dengan ini. Ya, kita lanjut ya, adik-adik. Ya, ini sama saja. Anda bisa derive. Saya yakin Anda nggak mengalami kesulitan. Kita lanjutkan. Kecuali ada pertanyaan. Jadi pengurangan bisa, kalau di sini dua stage, ini dikompres menjadi satu stage. Jadi ingat saja, ini adalah apa namanya? Mungkin perlu saya ceritakan. Di sini adalah superposition ya. Analisanya. Di sana. Ini namanya superposition ya. Nah, kenapa disebut superposition? Jadi V0 itu sama dengan apa? Adalah kita menghitung V0 itu V0 1 karena 1, di mana V2 sama dengan 0. Ya. Ditambah V02. Jadi kita menghitung output yang disebabkan oleh V1 sama dengan 0. Ini portfolio calculation ya. Jadi kalau kita ingin menghitung V01 berarti V2-nya di ground dulu. Ya. Kita ingin menghitung V0 ini ya, bagian dari V0 yang karena V1, berarti kita sebut V01, berarti V2 kita groundkan. Begitu juga kita ingin menghitung bagian dari V0 yang dari V2 yang kita sebut sebagai V02, itu berarti V1-nya kita groundkan. Nah, kita berarti ngitungnya secara mudah, maka ruangnya cukup ya. V01 di mana V2 sama dengan 0, itu sama dengan apa? V01, jadi di sininya sendiri, ini kan V11 ya. V11-nya kan berarti R3, ya. Gain-nya sendiri berapa gain-nya? Ini kalau di-nolkan kan berarti kita ngitung dulu gain-nya sama dengan 1 plus R4 per R2 ya, kalau nggak salah. Dikalikan VI1. Betul ya? Tolong dikoreksi kalau saya salah. 1 plus R4 per R2 dikalikan VI1-nya berapa? R3 dibagi R1 ditambah R3 V1. Satunya lagi apa? V02, di mana V1-nya sama dengan 0. Berarti dia sama dengan ya, min R4 per R2 dikalikan V2. Betul kan? Jadi Iya, kita, Pak. ya saya nggak cukup ini. 0 sama dengan, nah kita sesuaikan aja sesuai yang di atas ini. R3 biar kita nggak bingung ya. R3 ya, kurung dikalikan berapa? 1 ditambah R4 per R2 itu berarti oke, R2 ditambah R4 ditambah per R2. Ini V1 ya, V1.
Tinggal yang di bawah adalah R4 dibagi R2 V2. Ya. Betul kan? Jadi ini namanya metodenya superposition, dengan satu op-amp aja cukup Anda bisa melakukan, karena kita tahu bahwa ya susunannya seperti itu. Jadi sewaktu menghitungnya Anda harus istilahnya mengeliminasi input yang lain ya. Lanjut ya. Voltage buffer. Anda sudah mengenal sebelumnya namanya unity gain amplifier. Benar kan? Di bab sebelumnya kan kita pernah mengenal unity gain amplifier. Yang gain-nya, AV-nya sama dengan -1. Ya sebenarnya ini juga unity gain juga, cuma coba kita pisahkan karena sebelumnya kita menjelaskan dengan nama unity gain. Jadi Anda ingat kan? Jadi kalau Anda punya VI atau V1, Anda kemudian punya begini, Anda kasih feedback, di mana feedbacknya ini RF, RF, RV, RF, R1, di sini VO, di sini langsung di ground-kan. Ini kan ya, maka kita dapatkan AV itu sama dengan minus RF per R1. Nah, kalau RF dan R1-nya dibikin sama, maka kita akan mendapatkan gain yang sama ya. Ya, jadi hanya perbedaannya kita mendapatkan unity gain minus, sedangkan yang di sini yang kita sebut buffer itu +1. Ya, sama unity gain juga +1. Nah, fungsinya apa? Keduanya. Fungsi keduanya adalah sebenarnya melakukan buffering ya, untuk menambah fan out. Ya. Purpose-nya adalah peningkatan fan out. Peningkatan karena tidak ada gain voltage-nya, berarti peningkatan current fan out. Tahu ya, fan itu kipas angin. Kalau kipas angin, kalau Anda kepanasan kemudian kipas anginnya satu masih terasa gerah, tambah kipas angin yang lain. Ya. Nah, begitu juga di sini. Kemampuannya itu seolah-olah ditingkatkan kalau di sini di belakangnya. Jadi kalau ini misalnya ini final amplifier dengan fan out yang tinggi. Di belakangnya Anda tuh mempunyai amplifier juga, namanya driver amplifier. Jadi istilahnya ini namanya driver. M di sini adalah final M, di depannya driver apa lagi? Anda kenal istilahnya apa namanya? Pre M ya, atau pick up amplifier. Pick up itu artinya dia sebagai penguat sensor ya. Biasanya ada beberapa requirement untuk penguat sensor. Ini pasti high impedance, high input impedance ya. Nah, ini sudah saya jelaskan sewaktu di elektronika 1 ya. Jadi di sini persyaratannya pasti ZIN-nya, sebentar, saya tulis di sini. ZIN-nya pasti tidak berhingga. Kenapa ZIN harus tidak berhingga untuk pick up? Nah, sambil saya ngetes pengetahuan Anda tentang sistem elektronik. Kenapa kita harus punya sifat di preamp ya, waktu kita pick up dari sensor kita, ZIN-nya harus sangat tinggi. Kemudian kita mengharapkan tentunya AV ini juga harus sangat tinggi. Ya, saya tidak mengatakan tidak berhingga ya, tapi sangat tinggi.
Ada yang bisa menjawab, membantu saya? RO-nya biasanya harapannya sangat tinggi. RO-nya harapannya rendah ya, tapi kan tidak mungkin. RO-nya biasanya juga ini yang jelek, sehingga preamp tidak cukup, sehingga preamp perlu driver M, kemudian perlu final M, karena apa? RO-nya ini yang masih tinggi. Ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita butuh set-in yang besar? Saya nyoba melihat ini, saya nggak bisa melihat Anda sekarang. Ada yang bisa jawab? Saya stop share dulu biar saya bisa melihat. Oh, wajahnya gini. Siapa yang bukan saya? Malvin. Malvin. Bisa nggak Malvin? Kenapa set in di preamp? Ini nggak ada sambungannya, tapi kalau elektronika nyambung semua, kita bicara tentang amplifier. Malvin ada nggak Malvin? Ya Pak, ada Pak. Ya, kira-kira apa Malvin? Udah jawab, saya bisa mengukur bahwa saya harus menjelaskan bagaimana nantinya. Sebenarnya saya masih kurang paham sih Pak kalau misalnya untuk prosedurnya gitu Pak. Oke. Bentar, saya tanya lagi. Akbar Faisal, ini orang besar ini. Namanya ya Akbar, silakan Akbar, coba. Kira-kira apa? Jadi saya kan bisa tahu, oke, saya perlu menjelaskan. Misalnya ini suatu filosofi yang sangat penting tentang kesisteman elektronika. Salah saya masukkan ya Pak? Ya, kenapa set in di dalam preamp ya? Preamp itu kan di ujung, di awal sekali. Kenapa selalu requirement-nya harus high impedance? Saya coba ini aja Ya, Pak. tepat aja, kira-kira salah juga nggak akan dihukum Anda. Mungkin biar takut nanti itu kan preamp ya, jadi mungkin takut nanti ke depannya itu bakal ada penurunan gitu Pak. Makanya dia butuh high. Ya. Tapi saya kurang tahu juga sih. Oke, nggak apa-apa. Nice try namanya. Ya, satu lagi saya pengen lihat nyuplik yang supaya Anda sudah tahu atau belum sih apa filosofi ini. Penting sekali filosofi, karena nantinya Anda akan, ya semoga Anda bekerja tetap di bidang elektro ya. Kalau elektro kan tetap meskipun tidak pakai elektronika, tapi pemikiran tentang elektronika itu penting. Ya, nanti akan saya ceritakan. Siapa lagi? Yang Naufal Inas Fikri. Iya Pak. Ya, jangan senyum. Apa kira-kira? Ya, bingung kan? Oke, nggak apa-apa. Berarti saya harus menjelaskan. Ya, saya harus menjelaskan. Ini saya share screen lagi. Di mana tadi hilang? Oh, ini ya. Ini screen lagi. Pak, ya. Saya mau menjawab Pak. Siapa ini? Adli Aulia, silakan Adli. Yang kenapa set-in-nya perlu sangat besar? Mungkin karena arus inputnya supaya jadi kecil Pak, terbalik. Sudah mendekati. Anda sudah 75% mendekati. Ya, benar. Set-in-nya itu besar supaya arus input sekecil mungkin. Kenapa arus input harus sekecil mungkin? Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan ya. Tapi Anda sudah menjawab mendekati itu requirement-nya. Jadi kalau Anda punya, ya, jadi kalau saya selalu bercerita begini, selalu melihat logika ya. Ini namanya sensor.
apa sih sifat sensor atau sesuatu yang akan mendeteksi itu? Sensor itu akan punya, kalau saya sebut VI ya, field atau energi yang akan dia berikan, dia deliver untuk di-amplify. Misalnya apa sensornya? Tentang apa ya, tegangan, misalnya ada vibrasi di suatu gedung, diukur dengan MEMS. Nah, MEMS-nya itu VI-nya pasti nilainya kecil, karena MEMS hanya pick up aja, mengubah energi getaran yang mungkin relatif kecil, kemudian harus diubah menjadi, dikonversi menjadi tegangan listrik misalnya. Jadi VI-nya juga kecil sekali biasanya. Ini sama dengan, saya tulis saja secara kualitatif kecil atau small ya. Terus apa lagi biasanya dari sensor itu? Sensor itu punya RO yang relatif besar ya. Zaman dulu ada orang mengukur tegangan listrik dari suatu misalnya batang pohon. Jadi mereka orang biologi itu kadang-kadang mendeteksi pertumbuhan pohon dengan mengukur tegangan yang dihasilkan oleh apa namanya, kalau bukan ranting ya, di dalam daun itu dia ukur tegangannya. Nah, itu ada yang menghasilkan tegangan, tapi sangat kecil sekali kan. Kemudian RO-nya sangat besar. Nah, supaya RO yang sangat besar ini kalau kita modelkan, kita blokkan ya, VI-nya di sini ada VI yang sangat kecil, kemudian keluarnya ada, ini kan beban. Jadi Zin Anda di sini nih, Zin amplifier Anda ini RO. Ini adalah sistem yang ada yang harus Anda pick up, sedangkan ini adalah sistem Anda. Ya, ini ke sana itu sistem Anda. Sehingga kita harapkan kalau bisa tegangan yang akan di amplify itu bukan VI yang ini, tapi VI yang ini kan, VI 1 misalnya. Karena jadi VI 1 itu adalah Zin dibagi Zin, ini sederhana sekali kan pemahamannya. Kalau R0-nya besar, Zin-nya kecil, Anda nggak bisa pick up apa-apa. Anda kehilangan signal. Sehingga Anda harus ininya juga besar. Ya, betul kan? Syukur-syukur lebih gede daripada R0-nya. Nah, ini makanya Anda belajar tentang emitter follower dan lain sebagainya. Tujuannya adalah itu kalau kita mendesain rangkaian elektronik ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan rangkaian seperti discrete transistor ya, kita langsung menggunakan op-amp. Op-amp sendiri memang sudah dibikin sebagai high input impedance ya. Di sininya nih, high input impedance. Tapi begitu dalam rangkaian seperti ini Anda melihat VI ini input impedance-nya adalah Zin-nya rangkaian ini sama dengan apa? Ya RI ini, R1 ini. Jadi bukan sini ya. Jadi kalau Anda sebagai orang elektronik, Anda melihat berapa input impedance dari rangkaian op-amp ini, Anda jangan menyebutkan di sini. Ini Zin di sini memang ini tidak berhingga. Tapi kalau tidak berhingga ya. Tapi kalau begitu sudah menjadi rangkaian seperti ini, Zin-nya ini. Ya. Yang ini sudah tidak disebut Zin lagi karena sudah yang akan membebani input adalah R1 ini. Ya. Nah, dengan di sini rangkaian ini ya, ini kita kembali lagi back to laptop ya. Apa? Tidak ada arus di sini.
dari sumbernya tidak ada arus, kan kita deteksi, kita bukan amplifier. In kan sama dengan 0 karena set in-nya di sini adalah besar. Sehingga apa? Kita memiliki high input impedance. Tidak mempengaruhi voltage dari state sebelumnya. Output voltage dari state sebelumnya. Jadi itulah namanya buffer. Melindungi itu tidak membebani, tapi informasinya tetap terkirim ke V0 dan kita bisa mendeliverikan arus jauh lebih besar daripada state sebelumnya. Ya, jadi itu fungsi dari buffer. Semoga jelas ya. Oke, saya lanjut. Saya hilangkan dulu ya. Oke, saya lanjut. Ini bisa juga menambah fan out, ya sama aja. Jadi kalau kita membutuhkan satu signal untuk menggerakkan banyak output, nah kita kasih buffer beberapa buffer, ya. Sekarang satu hal, tapi bisa dilihat dari berbagai perspektif, ya. Ini namanya di sini sekarang control source. Apa itu control source? Jadi sebentar, voltage control voltage source. Jadi kita bisa mengontrol seperti ceritanya di sini. Kalau kita ini V0 ini kita anggap sebagai voltage source, ya, untuk selanjutnya kita bisa mengontrol V0 ini oleh V1 dengan asumsi bahwa sistem ini adalah konstan. Jadi kita tahu bahwa jadi ini yang dipelajari sama-sama aja, cuma kita melihat dari perspektif bagaimana input ini akan mengontrol output. Anda lihat di sini, Anda tahu kan bahwa V1 ini akan mendapatkan gain sebesar K, di mana K adalah minus RF over R1, ya. Ini kan K sama dengan ini ya, gainnya ya. Artinya apa? Kita bisa mengontrol V0 ini, besar kecilnya V0 ini, kalau gainnya sudah ditetapkan dengan cara kita mengontrol V1. Maksudnya begitu. Jadi voltage controlled voltage source. Jadi voltage source itu bisa dikontrol dari voltage inputnya, ya. Terus apa lagi di sini? Nah, ini juga sama. Kalau di sini kita mengontrol dengan hasil inverting, kalau di sini dengan hasil non-inverting. Nah, kita bisa juga voltage control, jadi inputnya voltage, yang kita kontrol adalah current source-nya atau output ininya. Jadi Anda mengontrol I0-nya ini. Jadi sekarang load-nya bukan ditempatkan di sini. Kalau sebelumnya kan ditempatkan di sini kan ya. Load-nya di sini. Nah sekarang load-nya itu ada di feedback-nya sini. Nah kalau kita ingin melihat, kita ingin mengatur arus yang lewat RL ini dengan R1 yang tetap, maka kita bisa mengontrolnya dengan VI yang kita ubah-ubah. Dengan VI1 yang diubah-ubah akan I1-nya juga berubah, dan kita tahu I1 ini sama dengan I0. Jadi ya pasti I0-nya akan berubah sesuai dengan perubahan V1, di mana R1-nya sudah kita ketahui, sudah kita tetapkan. Jadi ini untuk berbagai macam tujuan ya. Meskipun yang kita pelajari ya rangkainya itu saja, cuma maksudnya itu bisa berbeda-beda. Input mengontrol voltage source ya. Jadi sorry, ini ya.
V0-nya juga tergantung pada ini kan ya. Jadi V0 yang ada di sini itu sama dengan I1 dikalikan RL. Yang jelas I1 sama dengan I0 ya pasti ya. Oke. Nah, saya rasa ini nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut, Anda memahami ya, maksudnya kita melihat perspektifnya, rangkaiannya sama tapi kita melihat perspektif tujuannya. Ya. Nah sekarang kita mulai masuk diskusi tentang instrumentation circuit. Jadi kita menggunakan op-amp, ya secara sederhana kita ingin melihat mengkarakterisasi atau melakukan pengukuran parameter input. Ya, kita mengukur input secara tidak langsung dengan mengukur outputnya. Ya, contohnya begini. Ini di sini DC millivoltmeter ya. Jadi contohnya begini. Anda ingin mengukur V1. Anda tahu rangkaiannya bagaimana. Nah, Anda mengukur outputnya. Maka pengukuran output ini dalam bentuk arus ya, di sini ceritakan, itu akan berkorelasi langsung terhadap pengukuran V1. Jadi Anda mengukur outputnya, sekaligus sebenarnya Anda adalah mengukur V1-nya secara tidak langsung. Ya. Jadi maksud dari diskusi ini adalah gitu. Sekali lagi saya katakan, Anda mengukur I0-nya, tapi tujuan Anda bukan I0-nya yang Anda ukur, tapi I0 ini memiliki hubungan konstan terhadap V1. Ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kok sampai, ini kan begini, I0 per V1, atau ini kalau kita lihat V1 itu sama dengan I0 dibagi oleh nilai ini kan ya. Betul kan ya? Ini nilai apa namanya? Nilai rasio namanya. Rasio perbandingan. Nah, coba kita lihat rangkaian ini. Aduh, saya terlalu ke atas nulisnya. Ya, Anda lihat gambarnya. Kalau kita lepas dulu ini, sehingga kita punya rangkaian yang normal, V0-nya seperti terlihat di sini. Saya lepas ya dari ground. Ini kan rangkaian feedback biasa ya. Ada RF, ini apa namanya? Inverting amplification. Jadi kita bisa membayangkan bahwa gain-nya nantinya adalah minus RF dibagi R1 kan ya. Di sini VI-nya kurang lebih 0. Ya, di sini virtual ground namanya. Ya. I1 itu akan sama dengan IF. IF akan lari ke sini kan ya. Dan ini akan terukur oleh si meter ini. Dimana belum ada beban ini. Kita belum. Apakah M bekerja? Iya bekerja, tapi sangat kecil. Jadi saya katakan di sini dalam ini RM-nya itu resistan. Kalau Anda punya ampere meter ya, itu resistannya mendekati 0 ya, mendekati 0 sehingga tidak berpengaruh, tidak ada drop tegangan di sini. Oke, jelas ya di sini ya, bahwa I1 sama dengan IF sama dengan V1 per R1. Dan ini kita katakan ini sangat kecil nantinya sewaktu dibandingkan dengan kalau kita apply resistan di sini akan kita ukur miliampernya berapa, ampernya berapa, dan ini akan berkorelasi dengan tegangan V1 di sini. Oke. Nah, V0-nya berapa? Ya minus RF R1 V1 ya. Oke. Kita sudah tahu itu semua. Sekarang kita pasang di antara di sini antara V0 dan RS ya. Di mana RS-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan RF dan R1. Nah, ya kan di sini hanya 10 ohm. Sedangkan di sini 100 kilo ohm ya, hampir tidak hanya 10.000 kalinya. Sorry, 1/10.000-nya. Nah, sekarang coba kita uraikan di sini. Yang namanya I0 kalau digambar di sini ya, gambar di aslinya untuk arahnya sini. Sebenarnya enggak ke sini ya.
Karena apa? Di sini tuh minus terhadap ini. Ya kan? Karena arusnya ke sana kan. Anggap saja V1 ini adalah positif sehingga arus ke sini pasti arusnya ke sana ya. Arus IF ini ke sana. Jadi di V0 ini selalu negatif jika V1-nya adalah positif. Nah, kalau sudah clear di situ, kemudian kita lihat. Kalau di sini dipasang ke ground berarti arus IS-nya atau arus load ya, saya lebih senang dengan L sih. Arus load-nya itu pasti dari ground ke atas ini kan. Karena di atas ini adalah negatif. Jadi penggambaran I0 di sini ke arah ke bawah mungkin agak misleading ya. Tapi nggak ada masalah kalau model itu kan mau arah kemana saja. Nggak ada masalah digambarkan seperti itu. Nantinya I0-nya adalah dalam bentuk negatif. Jadi jangan bingung nantinya. Karena saya gambar IS-nya ini adalah ke atas. Jadi IS ini sama dengan I0 ya. Nah, kita asumsikan di sini IS ini jauh lebih besar dari IF. Jadi kalau di sini tadi sebelum ada RS ini di sini sudah ada pergerakan di ampere meternya. Sekarang pergerakan tersebut jauh lebih besar. Nah, jadi bisa kita ignore ya IF-nya. Jadi apa? Arus IS itu sama dengan 0 ya. Di sini kan 0 ya. Nolnya itu karena dari bawah. Ini 0 ya. 0 minus V0 ya per RS. Nah, kan berarti minus V0 per RS. V0-nya sendiri kita sudah tahu adalah minus di sini. Jadi minus berarti plus ya. Berarti nilainya IS ini kita tahu IS-nya ke atas. Itu besarnya adalah RF per R1 V1 per RS ya. Ini. Jadi kita bisa mengatakan dengan struktur atau konstelasi sirkuitnya seperti ini, maka yang terukur di sini IO-nya itu sama dengan IS, sama dengan di sini. Karena apa? IF-nya kita ignore, sangat kecil ya, sangat kecil. Sehingga kita bisa mengatakan I0 itu sama dengan apa? RF ya, sesuai dengan ini aja, RF per R1 kalikan per RS V1. Nah, kalau kita melakukan perbandingan, karena kita mengukur I0, dan sekaligus kita sebenarnya juga, kalau I0-nya tahu, ininya adalah suatu konstanta, ya 3 parameter resistor ini konstanta, maka VI-nya pasti juga tahu. V1-nya juga tahu di sini. Nah, kita bikin suatu rasio aja, I0 per V1 sama dengan ini. Ya. Ini yang terlihat di, kalau kita kembali lagi ke atas, ya ini. Jadi artinya kita punya suatu standar rasio. Kalau kita baca I0-nya sekian, maka kita dapatkan VI-nya sekian. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Ya, jadi sebagai alat ukur, sekaligus alat ukur sebagai alat ukur load-nya berapa, kita juga bisa tahu V1-nya berapa. Nah, kalau V1-nya ini sangat kecil, kita tidak bisa mengukur karena lebih baik diukur dengan cara seperti ini. High impedance, ini input impedance-nya adalah 100 kilo ohm, bahkan bisa sampai mega di sini ya, supaya V1-nya tidak terpengaruh. Ini teknik-teknik seperti ini biasanya banyak digunakan di instrumentasi untuk pengukuran signal-signal yang sangat lemah ya. Jadi mengukur secara tidak langsung. Saya tulis mengukur secara tidak langsung itu apa? Mengukur secara tidak langsung. Kalau dalam bahasa ini, indirect.
measurement. Dan cukup dengan 2 kata. Ya. Oke. Nah, penjelasan yang sederhana ini bisa juga digunakan untuk AC millivoltmeter. Nah, ini agak kompleks sedikit. Tapi memang saya tinggalkan untuk Anda untuk bagaimana penjelasannya M bisa mengukur V1-nya. Jadi ininya ya sama ya, tapi yang kita ukur adalah AC ya. Kalau tadi yang di depan tadi adalah DC, yang ini DC, yang ini adalah AC, signal. AC signal. Nah, kadang-kadang kalau kita punya op-amp, kita punya input, kita ingin mendisplaykannya. Kita perlu suatu fan out ya. Op-amp sendiri tidak cukup. Jadi kadang-kadang kita perlu ini ya, pakai yang diskrit besar tuh biasanya transistor. Anda bisa melakukannya dengan cara seperti yang terlihat di sini ya. Ya. Ini namanya apa? Amplifying? Voltage amplifying? Enggak ya. Ini lebih saya menyebutnya sebagai current amplifying. Jadi voltage-nya mungkin sama. Jadi kita menambah arus saja di sini. Anda lihat di sini fan out dari sini mungkin dibatasin sampai 50 mA sehingga di sini kita pakai dibebani sampai 30 mA. Tapi dengan ini Anda bisa mendapatkan ampernya 20 kalinya ya. Jadi Anda harus tahu bahwa transistor penguatan arus biasanya final menguatkan tegangan itu lebih mudah daripada menguatkan arus. Jadi penguat arus biasanya memiliki gain atau beta yang kecil ya biasanya. Itu transistornya besar-besar biasanya. Nah, ini Anda lihat di sini. Kita mendapatkan penguatan sebesar 20 kali ya AI-nya. Jadi penguatan kita sebut sebagai, Anda pernah dengar kan AI ya? Kalau sebelumnya kan di sini biasanya AV di sini. Ini di sini di daerah belakang sini preamp driver itu biasanya kita sebut sebagai AV, penguatan voltage. Tapi begitu sudah di ujung kita nggak perlu meninggikan voltage-nya lagi, tapi yang kita tinggikan adalah current gain-nya. Karena apa? Penguatan, mana kursornya? Saya kehilangan kursor. Oh, di sini. Jadi AP, penguatan power itu sama dengan apa? AV kali AI kan? Anda tahu kan P itu sama dengan V kali I ya. Jadi penguatan voltage-nya berapa, penguatan R-nya berapa. Nah, mendapatkan penguatan powernya. Oke, yang di sebelah kanan ini mungkin ingin mendisplaykan, tapi karena yang ditampilkan bukan watt yang gede, hanya LED, maka Anda tidak perlu repot-repot, Anda cukup menggunakan LED, jadi tidak perlu harus ada final transistor untuk mendorong, untuk ngedrive load Anda. LED ini bisa dihitung. Nah, saya hanya ingin ngetes sedikit aja nih. Semoga Anda bisa menjawab ya. Ini saya stop sharing dulu ya. Atau gini. Ini. Saya ingin, kalau saya punya LED, LED itu bekerja 2 volt ya. Nah, ini di sini kalau bekerja dia 2 volt. Mikron. Saya ingin dia dialiri supaya cukup terang, saya ingin dia dialiri dengan 20 miliamp.
Kalau ketinggian, LED-nya rusak, kerendahan hanya redup. Kemudian saya punya suatu buffer di sini, ya, buffer amplifier yang dia bisa mengeluarkan on off. Hingga ini adalah tegangan di sini adalah 5 volt. Ya, di on-nya itu 5 volt, off-nya adalah ya di bawah 1 volt. Nah, untuk menyalakan LED ini dengan arus 25 mA, kira-kira kita harus bagaimana? Apakah ini langsung saya sambung saja atau bagaimana? Saya ingin tahu sense Anda bagaimana memahami. Ada yang bisa bantu saya? Salza, Karima. Anda sewaktu elektronika 1 ngambil di kelas saya? Halo Pak. Iya Ada, Pak. Gimana Salza? Iya ngambil RE1 dengan Bapak. Oh gitu. Pasti pernah saya diskusikan ini ya. Kira-kira gimana? Kalau saya ingin menyalakan ini, ini 5 volt. 5 volt di sini 2 volt pasti cukup ya. Jelas cukup, lebih malah. Nah, gimana caranya? Supaya saya bisa memenuhi, tidak merusak LED, tidak merusak buffernya, dan aliran listriknya 20 mA. Apa yang harus kita lakukan? Jadi keluarannya mau 2 volt gitu Pak? Iya, 2 volt. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana aja. Ya, di sininya nanti ditambahin apa? Kalau voltnya mau keluarnya lebih kecil berarti antara hambatannya, bentar. Berarti kan kalau V itu kan berbalik sama I sama R ya Pak. Nah. Oh, nggak ada yang sejalan ya. Berarti antara R-nya di input op amp-nya diubah atau gimana Pak? Hambatannya digedein. Ya. Jadi dikecilin ya kalau sederhana saja kan, gini kan. Nah, ini pemahaman yang harus Anda. Berarti kan sama kan dengan apa yang ada di sini kan ya? Di sini. Betul kan? Ini harus ada R. Nah, sekarang masalahnya R-nya tuh berapa? Yang ini namanya R-nya itu adalah R itu adalah komponen untuk current apa? Control. Karena V-nya, karena V-in-nya ini saya sebut ini V-out tapi juga sekaligus V-in untuk ini ya. Ini kan sudah ditentukan 5 volt. Kira-kira kalau tegangan dari LED-nya untuk menyala itu kan 2 volt ya, 2 volt yang gampang angkanya. Dan kita membutuhkan 20 mA. Apa yang harus kita lakukan? Ngitungnya adalah drop tegangan di VR-nya itu harusnya sama dengan yang drop tegangan di VR sama dengan 5 volt. Ya kan kita tahu kan di sini kan logic satunya 5 volt. Logic 0-nya C0. Jadi kan 5 volt minus V LED. Ya kan? LED-nya berapa? 2 volt kan? Berarti ini adalah 3 volt. Nah, drop tegangan 3 volt itu kita membutuhkan IR atau sama dengan ILED yang kita rencanakan besarnya berapa? 20 mA. Jadi apa? R kontrolnya saya sebut RC sini ya, R control karena yang mengontrol current RCI dah. Kontrol current RCI-nya berarti sama dengan drop-nya tadi 3 volt. 3 volt dan 20 mA. 20 mili ya. Berarti berapa? Ya. 20 mili itu berarti 50 kali 3, 150 ohm. Ya, ini yang harus
pemahaman yang sangat sederhana, tapi kalau tidak paham ya ini ya. Semoga Anda tahu ya, semuanya tahu ya. Ini sesuatu yang sederhana tapi perlu ini. Oke, saya teruskan ya. Nah, ini ada dua yang akan menjadi PR ya, selain yang dari soal itu. Jadi ini bab 11, saya tidak akan ngambil dari itu. Jadi soalnya ini adalah bagaimana Anda menurunkan rumus ini. Ya, ini soal yang kedua. Ya. Nanti di emas akan saya tulis persamaan 11 12 gitu ya, soal yang kedua. Terus soal yang pertama Anda catat. Yang ini. Ya. Bagaimana Anda kan melihat nih uraian saya ini. Ya. Nanti PR-nya yang pertama, ini adalah PR pertama. Untuk bab 11 ya. Yang pertama bab 11. Kedua, ya biar latihan ini. Oke. Kita lanjutkan. Ya pas selesai. Active filters ya. Kalau kita menggunakan rangkaian non-op-amp mungkin agak complicated sedikit ya, karena untuk membuat stage-nya sendiri Anda butuh beberapa susunan transistor ya. Sedangkan filter sendiri sebenarnya adalah pasif ya. Aktifnya itu transistornya hanya untuk menjaga supaya tidak ada atenuasi ya. Tapi gabungan itu yang antara amplifier dan pasif komponen RC itu yang menyebabkan rangkaiannya menjadi complicated, sehingga lebih mudah kalau kita menggunakan op-amp. Jadi kalau kita mendesain filter tuh biasanya sekarang sudah pakai op-amp semua ya, yang analog ya, non digital. Kalau digital kita menggunakan program ya, C transform tentunya. Anda lihat di sini. Anda tahu low pass filter, high pass filter, gabungan di antara keduanya adalah band pass filter, terus satunya lagi apa? Band reject ya, atau suppress ya. Ya kan, satu lagi kan begini. Ini pengarangnya lupa. Ini kan Anda juga bisa begini kan. Ya, ini yang namanya band BRF ya. Terus ada yang menyebutkan lupa kemarin. Band suppression ya. Bisa juga. Jadi ada 4 macam ya, low pass, high pass, band pass. Dan menjadi topik yang akan menarik adalah bagaimana kita bisa mengontrol kecuraman di sini, karena biasanya secara natural biasanya begini kan bentuknya ya. Atau begini kan. Ya. Semakin curam, semakin steep istilahnya, akan semakin bagus karena kita mendefinisikan secara lebih baik ya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, dalam pelajaran tentang filter biasanya ini adalah terkait steep down-nya ini ya, atau uprise-nya ini, ketajamannya tergantung kepada apa? Ordernya ya. Misalnya filter ordernya. Ya, dia first order, second order. Semakin tinggi ordernya, maka dia akan semakin tajam ya. Oke, Anda lihat di sini inti dari filter itu sebenarnya adalah, kalau Anda lihat di sini adalah ininya sendiri kan, pasif
namanya passive filter. Tapi kita butuh active amplifier, karena kalau tidak ini namanya memiliki apa? R1-nya sendiri kan akan menyebabkan apa namanya? Atenuasi kan. Ini kan sebagai R1 itu sebagai apa ya? Set in-nya kan. Ya. R1 dan C1 menjadi set in-nya nantinya. Nah, set in itulah akan menentukan dengan ZO-nya dari amplifier sebelumnya itu akan mengubah amplifikasinya, ya, proses amplifikasinya. Sehingga kita perlu tetap mengkompensasi dengan rangkaian op-amp. Jadi kita tidak perlu tidak perlu worry dengan ini, ya. Yang worry adalah rangkaian ininya kalau kita diskusi tentang ini. Kalau ini bisa Anda kasih gain berapapun, silahkan. Nah, ini kita sebut sebagai first order low pass active filter. Ada dua penjelasan, satu bisa dijelaskan secara matematik, satu secara narasi fisika. Kalau secara matematik apa? Kalau Anda punya RC, ada satu komponen di situ yang menyebabkan apa? Diferensial atau integral, ya kan? Kalau satu saja, maka diferensial atau integralnya hanya satu. Nah, makanya kita sebut sebagai first order low pass filter. Anda sudah belajar di matematika engineering kan? Kalau R dengan L itu bagaimana, R dengan C bagaimana penyelesaiannya, kemudian nantinya respon filternya bagaimana, juga sudah didiskusikan di bab berapa? Bab 9 ya. Elektronika 1 itu kita sudah bicara sampai bab 9. Kalau ada yang belum, nanti kita bisa ulang lagi sampai bab 9. Respon frekuensi. Ada pertanyaan? Diam semua. Jangan-jangan saya putus koneksi. Halo? Enggak, Bang, enggak. Enggak ya, enggak ada ya. Nah, bentuknya seperti di kanan, ini responnya. Cuma perlu saya jelaskan sedikit ya, mungkin tulisan tangan saya juga nggak bagus. Namanya apa? Kalau RC itu. RC itu low pass filter ya. Kalau CR itu high pass filter. Jadi saya cuma ngambil di bab 9 saja, saya ulang lagi. Oke. Sorry. Ya, jadi ini impedans dari kapasitor itu kita sebut XC ya, sama dengan 1/2pi FC. Saya nggak akan ngulang lagi, Anda tahu ini 2pi F itu sama dengan omega, yaitu radian frekuensi ya, frekuensi benar-benar frekuensi. Atau XC sering kita tulis sebagai 1/omega C. Nah, mewujudkannya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk impedans, total impedans, kita bisa menyatakannya dalam Laplace atau kita bisa menyatakannya dalam Fourier, sama saja. Kita sering menuliskannya kalau di teknik elektro itu seperti ini. Z sama dengan R minus J X C. Kenapa J? Nah, imajiner kan? Dia akan memunculkan kan, tahu kan ya? Saya harapkan Anda tahu semua. Di electric circuit mungkin sudah diajarkan nih, R ini kalau kita nyatakan dalam nilai, di sini adalah L di apa namanya? Bidang kompleks ya. Ini C. Jadi minus ya. Minus JXC. Nah, kita tertarik jika namanya di cut off ya. Jika R dan XC itu sama. Jadi kalau kita melihat di sini nih, kondisi di mana ini kan bentuknya sebenarnya begini ya, agak menurun,
Nah, begini ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai nilai di mana R sama dengan XC. Atau nilainya adalah separuh dari ini ya, menurut saya mungkin gambarnya kurang bagus. Ini ya. Jadi nilai ini kalau ini kita sebut sebagai kondisinya di sini ya. Nilainya 1, di sini berarti nilainya adalah sama dengan setengah. Betul kan? Nah, karena R sama dengan XC, maka berarti sama dengan R itu sama dengan 1/2 pi FC. Sehingga F pada saat itu kita sebut sebagai FC. C-nya di sini adalah cut off ya. Ini adalah cut off, bukan kapasitor. Ini cut off, itu berarti FC-nya sama dengan 1/2 pi RC. Nah, kita bisa meramalkan. Di sini, kalau kita kembali lagi ke atas, ini namanya low pass filter. Kenapa? Karena kita mempaskan low frekuensi, tapi mensuppress high frekuensi, sehingga kita sebut low pass filter. Titik cut off frekuensinya itu kita sebut sebagai FOH. Saya nggak tahu O-nya itu apa ya singkatan, tapi high pasti adalah cut off di H-nya. Jadi kalau low pass filter punyanya FOH, nanti high pass filter punyanya FOL ya. Jadi harus paham kenapa itu. Nah, tinggal kita ini kan AV-nya ini adalah V0 per V1. Ya, seperti Anda menghitung dengan Kirchhoff ya, pembagian divider kan ya, minus JXC per R minus JXC. Kalau kita bagi dengan minus JXC, maka Anda dapatkan ini. Ya. Nah, sekarang ini kan sama dengan, kalau kita ubah menjadi ini ya. Kita tahu tadi FC-nya berapa. Jadi kita lihat di sini pada frekuensi di mana sangat rendah, di mana F itu jauh lebih kecil daripada FC, maka ini kurang lebih mendekati 0 ya. F per FC itu sangat mendekati 0. Jadi kita bisa tahu bahwa AV-nya adalah 1. Ya, AV filternya sama dengan 1. Pada saat low frekuensi. Tapi untuk higher frekuensi di atas FC, maka F per FC ini akan nilai sangat besar, sehingga apa? Sehingga mendekati 0 AV. Jadi ini memang rumus ini menggambarkan rumus untuk low pass filter. Nah, kebalikannya untuk high pass filter. Sekarang Anda lihat di sini kalau high pass filter FC-nya di atas, ini ya. FC-nya di atas, F-nya yang di bawah. Kalau di low pass filter adalah F-nya di atas, F-nya yang di bawah. Ya. Jadi akibat dari perhitungan tersebut. Ya, jadi nantinya kalau di high pass filter Anda akan punya respon yang kita sebut ya gini kan ya. Di sini kita sebut sebagai FOH, ini LPF. Kemudian di sini apa? FOL ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya langsung. Ada beberapa trik ya melakukan ini. Ya, kita tidak mengajarkan sampai Butterworth dan macam-macam untuk orde pertama, orde kedua biasanya namanya macam-macam. Ada yang dengan cara cascading. Jadi gini, cara cascading itu begini.
di sini ada begini, misalnya ya, ini ground, ini VI, kemudian apa? Oh, sorry, ini ground juga. Ya, kemudian ini dilanjut lagi di sini ada ini lagi dengan terserah mau ininya dibikin sama. Ini V0-nya. Ini V01. Ya. Ini namanya cascading. Nah, ini bukan cascading yang ini. Ini seperti cascading tapi sebenarnya bukan cascading yang ada di rangkaian ini ya. Jadi ini lebih rumit perhitungannya. Yang lebih mudah perhitungannya adalah kalau Anda menggunakan, misalnya Anda mau melakukan steeping, namanya supaya ininya lebih dalam ya ininya. Anda bisa melakukan dengan cara yang di atas ini. Ini akan lebih mudah karena Anda mengalihkan cascading respon dari filter pertama dengan filter kedua. Ya, kalau keduanya adalah low pass filter dan kemudian titiknya sama, titik FOH-nya sama, maka dia langsung berbeda dengan ini. Ini kan ininya berbeda ya. Ini berbeda. Titik cut off-nya berbeda. Tapi bisa diatur titik cut off-nya sama. Nah, yang ini yang agak sulit ya. Saya perlu mengajarkan beberapa pengertian tentang node dan lain sebagainya nantinya. Jadi ini tidak saya ajarkan. Yang saya ajarkan adalah yang ini. Jadi melakukan filtering dengan cara cascading dengan menghitung apanya namanya perkalian saja ya. Nah, high pass filter juga sama, yaitu kalau tadi RC, kalau di low pass, kalau di sini adalah CR ya, CR. Di sini ya seperti yang gambar di depan sini ya, dengan menggunakan dua ini berarti adalah second order sudah. Pasti lebih tajam kan, ini seperti yang diperlihatkan di sini, lebih tajam. Kemudian begitu juga dengan ini. Ini second order, ini adalah first order. Ya. Oke. Nah, sekarang band pass filter. Sama, ini mereka juga menggunakan tekniknya seperti yang tadi saya ajarkan, cascading saja. Kalau Anda band pass filter, Anda artinya apa? Oh, sorry. Kalau Anda gambar di sini, band pass filter itu apa sih? Begini kan ya. Dikalikan dengan, sehingga Anda akan mendapatkan suatu, ya gambarnya seperti ini. Jadi Anda harus punya FOH dan di sini, di sini FOL. Oh, saya salah. Ini FOH. Ini FOL ya. Jadi untuk band pass filter, Anda mendesain FOL harus lebih kecil daripada FOH. Ya, mana yang akan dipakai untuk FOH, mana dipakai untuk FOL sama saja sebenarnya, karena ini hanya perkalian. Kalau perkalian tuh
A kali B kan sama dengan B kali A ya. Respon yang manapun di itu kan akan sama ya. Jadi yang mana dulu terserah. Tapi yang jelas desain untuk FOL harus lebih kecil dari FOH. Nah, kalau untuk band nantinya ada yang namanya band reject. Band reject ya. Maka di sini kita sebut sebagai apa? FOH. Di sini adalah FOL ya. Ini band, saya nulisnya band reject atau suppress ya, saya filter, maka FOH harus lebih kecil daripada FOL. Ada pertanyaan? Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Ya, Abdul. Kalau untuk yang BRF ini nanti bentuk rangkainya seperti apa Pak ya? Apa sama kayak bandpass filter ada inverternya atau gimana Pak ya? Sama persis dengan bandpass filter ini, persis sama. Hanya ada desainnya R1C1, R2, SE2 itu ya seperti yang saya katakan. Misalnya Anda yaitu nantinya mana yang akan dipakai sebagai bandpass, apa namanya, high pass filter, mana yang dipakai low pass filter. Jadi kan begitu aja kan. Misalnya yang pertama dipakai sebagai high pass filter, maka Anda harus mendesainnya sedemikian rupa supaya untuk band reject ya, FOH-nya itu harus lebih kecil daripada FOL. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah, ini hitung-hitungan itu ya. Nggak ada yang sulit. Sekian adik-adik. Kita sudah menyelesaikan bab 11 ya. Nanti Anda ulang lagi baca